pelatih sepak bola internasional memeluk Islam. Bagi pecinta sepak bola, nama Bruno Metsu tentu tak asing lagi. Dialah yang mencatatkan sejarah kegemilangan tim nasional Senegal di Piala Dunia 2002 silam. Melatih klub Afrika, tinggal di sana dan menikahi wanita Senegal membuat Metsu memandang kehidupan dengan cara berbeda. Ia pun memilih menjadi mu'alaf masuk Islam. Bruno Lucas Felix Metsu, demikian nama lengkap pemberian orang tuanya. Namun publik sepak bola dunia lebih mengenalnya dengan Bruno Metsu. Namanya makin mencuat setelah ia berhasil membawa tim asuhannya, Senegal, masuk perempat final Piala Dunia 2002 silam. Keberhasilan membawa tim nasional sepak bola Senegal hingga ke perempat final Piala Dunia 2002 bisa dibilang sebagai prestasi terbesar Metsu sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Lebih dari 30 tahun berkarir, Metsu bukanlah pemain dan pelatih terkenal. Ia pernah bermain di klub papan bawah Prancis dan Belgia seperti Dunkirk, Nice, Lille, dan Anderlecht. Sejak 1988, ia menangani klub kelas 2 Prancis, Beauvais, kemudian Lille, Valenciennes, Sedan, dan Valence. Sebelum menangani Senegal, ia sempat menangani negara kecil Afrika, Guinea, selama 6 bulan. Meski sukses melatih timnas Senegal, bukan berarti Metsu tidak menemui hambatan. Pertama kali tiba di Senegal, menurutnya sama seperti pertama kali menangani klub Sedan. Semua orang yang menganggapnya sebagai makhluk asing dari luar angkasa, mestinya sebelum menilai seseorang beri dia waktu untuk bekerja. Tapi biarlah, toh semua pun kemudian tahu apa yang telah saya perbuat, katanya. Namun nyatanya dalam waktu singkat Metsu berhasil menggait simpati para pemain dan official tim Senegal. Bukan dengan pendekatan hierarkis dan militaristik, melainkan dengan pola keterbukaan dan saling menyayangi. Kepada para pemain berkali-kali ia menegaskan, "Aku bukan polisi tapi pelatih, dan kalian bebas mengekspresikan apa saja." Dengan pendekatan itu, Metsu berkeliling ke sejumlah klub papan bawah Prancis dan berhasil membawa pulang para pemain yang sebelumnya enggan bergabung di tim nasional. Dalam menumbuhkan motivasi, disiplin, dan tanggung jawab, dia tidak pernah melepaskan suasana rileks, senda gurau, dan kekeluargaan. Apapun persoalan yang dihadapi, selalu dipecahkan bersama. Filosofi kepelatihan yang ada di dalam diri Metsu sebenarnya kian tumbuh seiring dengan keterpesonaannya terhadap benua Afrika. Pria yang lahir di Condé-Gascue Village, Prancis, pada 28 Januari 1954 ini sangat mengagumi budaya Afrika. Ada suatu misteri, nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, persahabatan, sesuatu yang sudah hilang di Eropa, katanya. Di Afrika, menurutnya pintu selalu terbuka. Di Eropa, pemain hanya akan mendatangi pelatih saat punya masalah. Sementara di Afrika, mereka akan mendatanginya kapanpun untuk menyaksikan bagaimana sang pelatih bekerja. Pesona Afrika itu sangat menyentuh Metsu. "Aku ini kulit putih berhati negro," tugasnya bangga. Boleh jadi, sentuhan nilai-nilai Afrika ini pula yang membuatnya memeluk Islam pada 24 Maret 2002. Asal tahu saja lebih dari 90% penduduk Senegal adalah pemeluk Islam. Setelah masuk Islam, ia kemudian mengganti namanya dengan Abdul Karim. Abdul Karim sendiri memang tak pernah mengungkapkan alasannya memeluk Islam. Baginya, agama adalah masalah privasi. Dia tak ingin mengumbar privasinya di depan publik. Kini, ia hidup tentram bersama istrinya, seorang perempuan Senegal bernama Rokhaya Daba Diaye. Mereka menikah dengan uang tunai 6.000 euro sebagai mas kawin. Rokhaya bersama istri para pemain Senegal selalu setia memberi semangat pada tim nasional setiap kali mereka bertanding. Seperti pada ajang Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Tidak seperti pelatih tim negara lain yang melarang para pemainnya untuk mengajak serta para istri mereka, Abdul Karim justru menempatkan para istri dari skuad tim nasional Senegal dalam satu hotel yang sama, di mana mereka menginap selama perhelatan Piala Dunia 2002. Usai mengukir prestasi di Piala Dunia 2002, sejumlah klub dan negara berebut peminangnya. Kini ia dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Qatar atau QFF untuk melatih tim nasional Qatar hingga 2014. Jalan pelatih sepak bola internasional memeluk Islam. Bagi pecinta sepak bola, nama Bruno Metsu tentu tak asing lagi. Dialah yang mencatatkan sejarah kegemilangan tim nasional Senegal di Piala Dunia 2002 silam. Melatih klub Afrika, tinggal di sana dan menikahi wanita Senegal membuat Metsu memandang kehidupan dengan cara berbeda.
Ia pun memilih menjadi mu'alaf masuk Islam. Bruno Lucas Felix Metsu, demikian nama lengkap pemberian orang tuanya. Namun publik sepak bola dunia lebih mengenalnya dengan Bruno Metsu. Namanya makin mencuat setelah ia berhasil membawa tim asuhannya, Senegal, masuk perempat final Piala Dunia 2002 silam. Keberhasilan membawa tim nasional sepak bola Senegal hingga ke perempat final Piala Dunia 2002 bisa dibilang sebagai prestasi terbesar Metsu sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Lebih dari 30 tahun berkarir, Metsu bukanlah pemain dan pelatih terkenal. Ia pernah bermain di klub papan bawah Prancis dan Belgia seperti Dunkirk, Nice, Lille, dan Anderlecht. Sejak 1988, ia menangani klub kelas 2 Prancis, Beauvais, kemudian Lille, Valenciennes, Sedan, dan Valence. Sebelum menangani Senegal, ia sempat menangani negara kecil Afrika, Guinea, selama 6 bulan. Meski sukses melatih timnas Senegal, bukan berarti Metsu tidak menemui hambatan. Pertama kali tiba di Senegal, menurutnya sama seperti pertama kali menangani klub Sedan. Semua orang yang menganggapnya sebagai makhluk asing dari luar angkasa, mestinya sebelum menilai seseorang beri dia waktu untuk bekerja. Tapi biarlah, toh semua pun kemudian tahu apa yang telah saya perbuat, katanya. Namun nyatanya dalam waktu singkat Metsu berhasil menggait simpati para pemain dan official tim Senegal. Bukan dengan pendekatan hierarkis dan militeristik, melainkan dengan pola keterbukaan dan saling menyayangi. Kepada para pemain berkali-kali ia menegaskan, "Aku bukan polisi tapi pelatih, dan kalian bebas mengekspresikan apa saja." Dengan pendekatan itu, Metsu berkeliling ke sejumlah klub papan bawah Prancis dan berhasil membawa pulang para pemain yang sebelumnya enggan bergabung di tim nasional. Dalam menumbuhkan motivasi, disiplin, dan tanggung jawab, dia tidak pernah melepaskan suasana rileks, senda gurau, dan kekeluargaan. Apapun persoalan yang dihadapi, selalu dipecahkan bersama. Filosofi kepelatihan yang ada di dalam diri Metsu sebenarnya kian tumbuh seiring dengan keterpesonaannya terhadap benua Afrika. Pria yang lahir di Condé-Gascue Village, Prancis, pada 28 Januari 1954 ini sangat mengagumi budaya Afrika. Ada suatu misteri, nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, persahabatan, sesuatu yang sudah hilang di Eropa, katanya. Di Afrika, menurutnya pintu selalu terbuka. Di Eropa, pemain hanya akan mendatangi pelatih saat punya masalah. Sementara di Afrika, mereka akan mendatanginya kapanpun untuk menyaksikan bagaimana sang pelatih bekerja. Pesona Afrika itu sangat menyentuh Metsu. "Aku ini kulit putih berhati negro," tugasnya bangga. Boleh jadi, sentuhan nilai-nilai Afrika ini pula yang membuatnya memeluk Islam pada 24 Maret 2002. Asal tahu saja lebih dari 90% penduduk Senegal adalah pemeluk Islam. Setelah masuk Islam, ia kemudian mengganti namanya dengan Abdul Karim. Abdul Karim sendiri memang tak pernah mengungkapkan alasannya memeluk Islam. Baginya, agama adalah masalah privasi. Dia tak ingin mengumbar privasinya di depan publik. Kini, ia hidup tentram bersama istrinya, seorang perempuan Senegal bernama Rokhaya Daba Diaye. Mereka menikah dengan uang tunai 6.000 euro sebagai mas kawin. Rokhaya bersama istri para pemain Senegal selalu setia memberi semangat pada tim nasional setiap kali mereka bertanding. Seperti pada ajang Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Tidak seperti pelatih tim negara lain yang melarang para pemainnya untuk mengajak serta para istri mereka, Abdul Karim justru menempatkan para istri dari skuad tim nasional Senegal dalam satu hotel yang sama, di mana mereka menginap selama perhelatan Piala Dunia 2002. Usai mengukir prestasi di Piala Dunia 2002, sejumlah klub dan negara berebut meminangnya. Kini ia dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Qatar atau QFF untuk melatih tim nasional Qatar hingga 2014.